saya suruh tapa. Sudah tahu saya suruh puasa di tapa 3 hari 3 malam. Dulu itu kan belum ada kiai-kiai, ustadz-ustadz di desa-desa saya, di kampung-kampung saya. Masih jarang. Sekarang di setiap pelosok banyak tuh ustadz. Jadi mati geni itu nggak ada yang larang kalau dulu. Kalau sekarang udah tahu, saya pun tahu tuh. Oh, kalau Karena dulu masih istilahnya masih bebas lah. masih bebas dulu Iya. mah. Zaman Pak Harto tuh. Ya, belum banyak orang yang Belum banyak orang yang mau ruki ngaji itu. iya, yang nah Pak, saya dengar juga nih informasi selentingan, nggak tahu saya benar apa enggak, tapi makanya ini saya mau tanyain. Bapak itu dulunya katanya mantan preman gitu Pak ya? Ya preman kampung. Nah, Preman iya saya kampung, juga dengar. bukan Saya preman juga dengar kota. informasi Pakan ini dulunya dibacok juga kebal katanya Pak, Ya, seperti dulu, itu. dulu sekarang nggak zaman. Yang jago sekarang yang sakti itu yang bisa cari uang, Untuk anak yang istri bisa ya. nepakahin anak istrinya. Oh, Itu orang iya. jago. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rul Husni. Bagaimana kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusannya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, kali ini saya sedang berada di perjalanan dan kita akan menemui kembali Bapak Kaan teman-teman. Kebetulan saya ingin menanyakan tentang latar belakang Bapak Kaan sehingga menjadi seperti sekarang ini, dan juga saya ingin menanyakan tentang hal-hal ataupun tentang bahan-bahan yang digunakan oleh Bapak Kaan untuk membuat ramuan seperti itu ya teman-teman ya. Dan mungkin nanti Bapak Kaan akan menjelaskan bahannya apa saja dan kegunaannya apa saja dari bahan-bahan yang selama ini digunakan oleh Pak Kaan untuk dijadikan jamu seperti itu teman-teman. Nah, ini saya sedang berada di perjalanan ya, dan saya menyimpan kendaraan di sana tuh teman-teman, karena tadinya saya mau naik ke sini cuman licin ya, semalam habis turun hujan, dan kebetulan sekarang udah siang hari, kita akan langsung menemui Bapak Kaan. Dan kabarnya teman-teman, Bapak Kaan ini dulunya merupakan seorang jawara dan juga seorang yang kebal terhadap senjata senjata tajam seperti itu ya teman-teman. Dan selain itu juga nanti saya akan menanyakan tentang bahan-bahan yang digunakan oleh Bapak Kaan untuk membuat jamunya itu bahan apa saja dan kegunaannya seperti apa, terus proses caranya juga seperti apa ya, agar menjadi sebuah jamu yang mana jamu tersebut terkenal jamu yang sangat sakti begitu ya teman-teman ya. Nah, ini pemandangannya pagi-pagi seger banget. Aduh. Jadi nanti kita akan membahas secara detail ya. Pak Kaan akan menjelaskan apa saja bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jamunya, terus kemudian prosesnya, tahap-tahapannya seperti apa gitu. Saya mau nanya nih tentang asal muasal Pak Kaan, boleh nggak Pak? Boleh. Jadi maksudnya asal muasalnya gini. Jadi seperti apa sih cerita Pak Kaan dari awal sehingga sekarang Viral. Iya, menjadi viral, dan juga maksudnya memiliki ramuan yang boleh dibilang sakti seperti ini Pak. Boleh. Nah, awal ceritanya gimana tuh Pak? Awal ceritanya saya punya kakek, umurnya udah puluhan tahun, hampir 120 tahun kakek saya. 120 tahun. Anak-anak yang lain pada enggak sayang sama kakek. Kalau saya selalu disuruh sama kakek, selalu dipijitin, tidurnya saya selalu sama kakek. Akhirnya saya disayang sama kakek. Dia itu lagi tidur, ya bapak punya ramuan, kamu kan orang pekerja, suka kerja, mau suluh bahasa Sunda mangalaan suluh, gawe berat gitu ya. Digawe berat cek bahasa Sunda mah gitu. Nah, akhirnya dikasih buku. Ini nanti kelak kakek udah tua, udah sakit, ini jangan sampai jatuh ke orang lain, manfaatin sama kamu. Ini banyak manfaatnya buku ini. Tebal segini.
Tapi hati-hati kalau jatuh ke orang-orang yang berduit. Kamu yang punya resepnya, orang lain yang kayaknya. Yang untungnya gitu ya. Kata kakek saya, emang kenapa kek? Kamu ini pelajariannya ini yang buat pekerja kamu. Dan yang paling penting kamu kan harus membahagiakan istri kamu. Sekalipun istri kamu itu cantik, kamu banyak uang, kalau nafkah batin nggak bagus, berarti istri kamu nanti nyeleweng sama orang lain, kata kakek gitu kan. Akhirnya saya pelajari, dikasih cara-caranya sama dia, ya saya suruh tapa. Sudah tahu saya suruh puasa di tapa 3 hari 3 malam. Dulu itu kan belum ada kiai-kiai, ustad-ustad di desa-desa saya, di kampung-kampung saya masih jarang. Sekarang di setiap pelosok banyak tuh ustad. Jadi mati geni itu nggak ada yang larang kalau dulu. Kalau sekarang udah tahu, saya pun tahu itu. Oh, kalau dulu masih istilahnya masih bebas lah. Masih bebas dulu Iya. mah. Zaman Pak Harto tuh. Ya, belum banyak orang yang Belum banyak orang yang mau ruki ngaji itu. iya, yang ngajar ngaji istilahnya Belum. gitu. Belum. Masih Agak jarang. susah mau bisa ngaji juga susah waktu saya dulu. Kalau sekarang di setiap RT ada, di setiap lingkungan ada ustad-ustad banyak sekarang. Nah, berarti Pak, waktu tapa itu lokasinya di mana, Pak? Lokasinya di Margajaya, di desa saya. Oh, jadi desa asal Bapak ya, kan Bapak kan ini Saya untuk bukan orang informasi. sini kan. Bukan asli orang Cipende ya? Bukan. Asli dari Dari Mananti. Mananti, Margajaya, desa Margajaya, kecamatan Lemasugi saya. Kecamatan Masugi. Di situ ada sekarang dibikin wisata religi tuh. Di situ Mananti. tempat saya tapa dulu. Yang Curug Ciwanda itu ya, kan? Curug Ciwanda itu wisata religi, tapi belum steril, wisatanya belum bagus. Belum Mungkin nanti kalau bupatinya yang baru mungkin dibantu sama Bapak Bupati Majalengka. Mudah-mudahan ya, Pak. Ya? Mudah-mudahan karena lagi di wisata itu lagi dituin sama pemerintah. Lagi Nah. dianjurkan. Nah, Bapak waktu awal mula pindah ke sini, ke Cipendei, itu seperti apa, Pak? Saya dulu masih orang gak baik. Suka ngerasain masyarakat Cipendei, masyarakat mana orang gak baik. Makanya 10 tahun kemudian, sekarang 10 tahun ke sini saya udah mulai kepikiran, ada hikmahnya. Saya mau belajar baik. Nggak bisa ngaji, nggak bisa sembahyang, nggak bisa nulis, saya bodoh nggak sekolah. Kelas 1 SD pun nggak. Kenapa bahkan kok bicaranya bisa kok nggak sekolah, punya etika juga. Itu belajar di jalan saya. Kalau ketemu orang-orang pintar suka diseresapi, ditengetin, didengarin, mana yang baik, mana yang nggak benar. Itu kan bisa membedakan kita semua. Iya. Mungkin bisa. Nah, Pak, saya dengar juga nih informasi selentingan, nggak tahu saya benar apa Ya. enggak, tapi makanya ini saya mau tanyain. Bapak itu dulunya katanya mantan preman gitu, Pak ya? Ya preman kampung. Nah, Preman iya saya kampung, juga bukan- dengar. bukan Saya preman juga dengar kota. informasi Pak Kan ini dulunya dibacok juga kebal katanya, Pak, Ya, seperti dulu, itu. dulu sekarang nggak zaman. Yang jago sekarang yang sakti itu yang bisa cari uang, Untuk anak yang istri. bisa Ya. nepakahin anak istrinya, Oh, itu orang iya. jago. Nggak, maksudnya kan kita berbicaranya zaman dulu nih. Iya. Zaman dulu Kalau dulu Pak Kan ya. ini katanya memang betul-betul berarti benar ya, Pak ya? Iya. Mantan orang sakti yang katanya dibacok di itu kebal katanya, ente Orang- terak gitu ya. Orang desa sini aja udah pernah gerumutin saya di satu desa tuh dulu. Waktu saya ngajak kabur istri saya yang di sini dulu, mantan saya, istri saya diajak kabur karena nggak diizinin sama orang tua, mau balik lagi. Akhirnya saya ikut kabur sama saya. Ketika pulang mau kawin lagi, saya disiapin di sini sama warga. Udah ditunggu, udah mau ditunggu. Di desa saya ini lagi dibangun, lagi Bapak Kepala Desanya Pak Nur Jamil dulu. Berarti kalau saya belum lahir itu, Pak. Belum ada, kamu Belum belum ada ya? ada. Itu tahun kalau nggak salah tahun 80 ya, 1980 kalau. Saya lahir tahun 90-an, Pak. Rumah seituan anak saya. Berarti itu benar ya, Pak ya? Iya. Soalnya kan maksudnya kan saya cuma dengar aja informasi saya, makanya saya tanyain langsung. Berarti benar nih Pak An ini mantan, sekarang udah mantan ya, udah enggak ya? Mantan, alhamdulillah, Udah enggak. enggak. Tapi itu yang kebal-kebal itu masih ada enggak? Enggak, udah dibuang. Udah dibuang. Karena itu perbawaannya nggak benar. Jadi pengennya ribut aja ya? Misalnya kita punya backing jenderal atau Mabes Polri atau apa itu kepolisian punya backing. Akhirnya kita berani apapun karena punya backing. Iya, Itu betul, sama betul. seperti itu. Saya berani main-main sama orang lain karena saya punya
punya ituan di badan Punya saya seperti itu. istilahnya punya jimat lah gitu ya. Nah itu kalau sekarang udah nggak punya apa-apa, saya anak kecil pun takut sama anak kecil. Takut disentil aja saya sakit. Nah, jadi itu Kan kan dulu, itu iya. kan kita berbicara masa lalu. Masalah Iya. orang kan setiap orang punya masa Punya lalu. perjalanan Ya, punya masing-masing. perjalanan baik itu yang benar ataupun enggak, tapi pada akhirnya ya mudah-mudahan semua menjadi Mudah-mudahan benar ya Pak ya. ada hikmahnya. Ada hikmahnya, ada pelajarannya yang bisa diambil. Makanya ambil sama orang-orang, sama teman-teman, sama saudara-saudara satu agama, lain agama nggak apa-apa. Itu yang baiknya aja, jangan yang jeleknya. Yang ada hikmahnya, yang baiknya aja, yang positifnya, jangan yang negatifnya. Iya. Yang negatifnya buat apa? Ambil positifnya, ambil buang positifnya aja. negatifnya. Nah itulah. Mungkin kalau saya bicara karena saya nggak sekolah, mungkin banyak salahnya, mohon maaf ke netizen atau teman-teman atau saudara-saudara dimanapun berada. Mungkin karena saya nggak sekolah, ada kata yang nggak benar, kurang berkenan di hati, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apalagi ini yang nonton ini bukan hanya orang kecil aja, pejabat-pejabat tinggi ada, kiai-kiai besar ada. Sekalian kalau ada yang nonton kiai, saya akan bertanya nanti salah satunya, saya ada apa tuh, ada makhluk gaib yang mau ngajak kawin sama saya, apakah didapatkan, itu. apakah enggak itu. Apakah diperbolehkan Nah, apakah enggak? menikah dengan bukan manusia gitu ya, dengan ifrit ya, Iya, atau apa tidak? enggak? Itu udah ditanyain belum, Pak? Belum ketemu, saya belum ada yang telepon yang betul-betul itu orang yang berilmu agamanya tinggi. Tapi kalau misalnya nih, misalnya kata ini misalnya ya, Ya. bukan ini misalnya itu diperbolehkan, gimana tuh Pak? Apakah Bapak akan Ya benar-benar kalau yang penting jangan sampai patojaiyah sama agama, jangan berlawanan gitu ya? jangan berlawanan sama Islam. Karena saya orang Islam, dari kakek nenek saya orang Islam, keturunan Islam. Sekalipun Islam KTP dulu, sekarang alhamdulillah saya lagi belajar Islam yang benar. Ya semua juga Iya. yang masih hidup itu lagi belajar, Lagi sedang belajar. belajar menuju ke lebih baik. Berarti kalau misalnya nggak berlawanan, kalau nggak ente patojanya, cepat Sundananya, berarti edek eta teh kawin. Erek ya. Jadi geus bosen kawin jeung jelema. Satu, kedua, mana mungkin saya kan bisa kemana-mana sama makhluk gaib, misalkan itu kawin satu kali lagi boleh, saya yang penting sayang sama anak saya sama keluarga saya. Itu satu lagi, mungkin ada cita-cita saya mau kawin lagi. Sekarang saya lagi menduda. Ya, sekarang sedang menduda dan Ya. rencananya mau menikah. Kalau misalnya nih saya mau tanya ini mah pribadi. Ya. Kalau misalnya pengen menikah lagi dengan wanita, seperti apa sih? Saya Kriterianya. nggak perlu muda, nggak perlu kaya, yang penting soleha. Yang penting soleha aja. Soleha, apa adanya, terima apa adanya saya. Nah, kalau misalnya kriteria itu misalnya ada di salah satu mantan istri Bapak yang sekian banyak itu. Nggak Kira mungkin. Hah? Nggak mungkin deh. Nggak Nggak mungkin balik lagi ke. Enggak, maksudnya bukan gitu. Seperti Ya, yang kayak seperti Ibu, siapa? Yang seperti Ibu Oni gitu. Oh, yang seperti Ibu Kan Oni. apa adanya, terima apa adanya. Kenapa kok dibuang Ibu Oni? Karena dia sangat baik. Saya kan selalu di sini. Ibu Oni dibikin rumah di kampungnya, di desanya. Itu punya anak saya gadis. Daripada ngurusin saya, anak saya nggak ada yang ngurus. Ngurusin anak saya nggak ada yang ngurusin. Jadi dia secara baik-baik. Jadi dari sekian banyak mantan istri Bapak itu yang paling baik, yang paling berkesan menurut Bapak itu Ibu Oni ya. Ibu Oni. Hmm. Mantan itu sekarang masih apa itu? Komunikasi masih ditanggung jalan ya. jawab sehari-harinya sama saya, kecuali batinnya enggak. Itu udah Oh, di jadi luar- di luar- resiko segala macam masih masih bisa ditanggung. tanggung. Karena ada anak juga ya. Ada anak-anak. Ya taruh kata dia itu seperti kita kerja sama bapak, diupahin sama bapak ngurus anak bapak gitu. Dia bilangnya gitu. Ya sangat baik dia. Makanya Nah. saya acungin jempol sama Ibu Jadi kalau Pak Kaan ini kalau misalnya pengen cari istri itu pengen yang seperti Ibu Oni. Ibu Oni. Ya. Yang solehah, yang Solehah. menerima apa adanya. Saya nggak melihat Yang cantik, baik. nggak melihat cantik kaya atau apa. Yang penting solehah. Tapi kalau cantik kan lebih bagus. Oh, lebih bagus cantiknya. Mana mungkin orang cantik mau sama saya, karena saya nggak mau menggunakan pelet. Iya. Kalau aji pelet itu hanya sekilas, bukan untuk selamanya. Hanya sesaat ya. Sesaat, 1 minggu, 40 hari, paling lama 3 bulan. Sesudah luluh itu, akhirnya wow, bukan main itu. Kalau butuh kepuasan ya saya menggunakan itu, tapi mohon maaf kalau Udah ada enggak lah yang- sekarang ya. Kalau ada yang minta pelet itu kan saya belum waktunya mau ngasih pelet sama orang-orang.
Jadi Bisa juga nggak bener kok dulu. jadi itu mah apa ya istilahnya, kalau yang namanya hal kayak gituan ya memang sesaat aja, nggak ada Iya, yang sesaat, nggak ada nggak yang ada yang abadi. selamanya, nggak ada. Nggak ada Siapa yang bilang selamanya bisa, enggak. Kalau udah lulu ilmunya mungkin itu cuma untuk menarik Menarik. seawalnya aja gitu. itu kan butuh kepuasan. Sekalipun sehari 2 hari ya udah puas ya udah gitu. Sekarang kan yang pikirin bukan sehari 2 hari, untuk selamanya. Dari mulai di dunia sampai akhirat saya di akhirat. Yang saya pikirin sekarang karena saya udah tua, gigi ada udah nggak ada nih. Nah Tapi teman-teman, senjata masih kuat, alhamdulillah masih kuat senjata mah. udah karena ada rahasianya, ada jamunya ya. Nah, oke teman-teman, mungkin seperti itu kisah perjalanan dari Pak Kaan dari awal ya, dari awal dulu hingga akhirnya sekarang sudah terkenal sebagai kakek perkasa. Nah, jadi rahasianya tadi itu Ya. teman-teman. Jadi dari jamunya ya, dari jamu. Kalau misalnya teman-teman butuh, boleh silahkan langsung di. Kalau mau tapa di bekas saya dulu boleh saya antar. Datang aja ke sini saya. Oh boleh itu kalau mau ada Boleh. yang kesini. Boleh tapa saya antar ke sana ke kepala desa Margajaya, mungkin orang tua di situ tahu. Tahu di situ ada apa. Yang penting betul-betul, tapi tapa itu bukan meminta sama jin dan setan. Saya nggak mau nunjukin itu. Itu yang, hanya yang baiknya aja. apa maksudnya bertapa itu kan hanya pelantara kita Pelantara, mendapatkan, nah. ya tetap memintanya kepada Allah ya. Ada sama Cuman Allah. kita kan yang namanya manusia kan ada jalannya, usaha, ada usaha, usahanya, ada jalannya seperti apa gitu. Yang penting tidak cek tadi cek bahasa Sunda mah teu patojanya Yang agama. jeung agama. Oke teman-teman, mungkin seperti itu saja ya kisah perjalanan dari Bapak Kaan dari awal dulu sampai sekarang, sampai menjadi seseorang yang mungkin mudah-mudahan banyak orang yang terinspirasi untuk perubahannya ya Pak ya, dari awalnya dulunya yang boleh dikatakan kurang baik, sekarang sudah belajar berusaha menjadi lebih baik, mudah-mudahan menjadi Sekali lagi saya contoh. ngomong sama teman-teman, ini jamu saya nggak mau kasih harapan melambung tinggi buat orang-orang, buat teman. Iya, betul, Ini betul. bagus buat saya. Boleh kalau mau coba, barangkali cocok, karena masalah obat nggak cocok semua orang. Ya. Jangankan saya nggak ada pendidikannya, nggak ada sekolahannya, belajar di buku. Dokter aja, bapak berobat ke dokter ini nggak bagus, ke dokter ini kok bagus, tapi ketika Ada. diperiksa itu obatnya sama, berarti Sama. bukan jodohnya sama dokter itu kan. Cocok-cocokan ya. Cocok-cocokan jodoh-jodohnya, masalah obat dan pengobatan. Nah itu teman-teman, jadi barangkali nanti ada teman-teman yang udah pesen misalnya nih ramuan Pak Kaan kok nggak berasa, nggak ada efeknya ya. Ya mohon maaf, itu kan Mohon maaf, bukan buat semua orang kan. iya cocok, ini jamu yang biasa dipakai sama Pak Kaan dari dulu ya, Sampai sekarang. dari muda ya Karena sampai kalau saya sekarang. sudah mendarah daging. Boleh dijelaskan Pak, apa saja itu bahan-bahan yang ada di depan Pak Kaan ini? Barangkali nanti ada penonton yang menanyakan gitu. Satu ini akar ilalang. Kalau Yang ini. kalau buat satu orang buat 4 hari ini segini ilalangnya. Mm-mm. 2 pinang muda 7 biji. Kenapa pinang muda kok merah? Karena ini udah lama. Kuning Pak itu. Kuning karena terlalu lama di sini, tadinya muda nih. Jadi memerahnya bukan karena memerah tua. Ini merah karena di sini Karena disimpan ya. disimpan. Jadi ini muda pada pinang muda. 2. Ketiga ini akar pinang. Ya, Jadi banyaknya ini akar pinang. Ini buat ke 4 hari mengkonsumsi. Terus ini lidi gula aren, bukan lidi tapi harupat pohon gula aren. Dibakar supaya memerah, jadi api semua. Sesudah memerah disiram pakai air. Hasilnya jadi arang. Sesudah jadi arang ditumbuk sampai halus seperti ini. Ini sekali rebus 1 sendok makan. Sesudah mendidih airnya baru dicampur ini. Nah jadi yang pertama direbus tuh ini tiga. ya Tapi tiga, ini harus digeprek dulu biar keluar sarinya ya. biar keluar aci-acinya itu, sari-sarinya. Kenapa? Ini mungkin saya nggak cuci di sini karena takut busuk di jalan. Ininya harus dicuci. Kalau ini udah bersih semuanya. Kalau ini Oh, dicuci. yang ini udah bersih, tinggal buah pinangnya belum Buah dicuci, pinangnya, nanti dicuci karena di. takut busuk kalau di plastik, kan di plastik di dalam packing itu di plastik. Kalau basah kan nanti busuk di dalam. Nanti boleh dicuci di Boleh dicuci sana dulu. ya Mau sebelum sekalian direbus. aja dicuci yang ini juga boleh itu lebih bagus. Kalau Dicuci kering lagi. bagus. Ini misalnya ininya yang nggak kering bagus, kering nggak apa-apa. Ini akar ilalang. Nah itu aja. Ini khusus buat orang kerja. Kalau mau bikin orang yang kerja serabutan sama saya, orang petani, orang pekerja berat, boleh bikin obat macam ini.
Tapi kalau buat obat mungkin ada yang dirahasiakan sama saya, salah satunya. Karena apa? Karena saya takut dimanfaatin sama orang-orang punya modal. Nanti bikin pabrik, bisa dibikin kapsul nih kalau orang berduit. Kalau saya kan bukan orang berduit, orang petani biasa, diamnya aja di tengah sawah. Makanya ini herbal, jangan pakai campur apapun, kecuali tambahannya nanti telur bebek satu yang kuningnya, Sama madu ya. madu yang bagus itu 1 sendok makan, 1 gelas, 1 gelas gini, tapi jangan terlalu penuh, 3/4 jamunya. Caranya ini misalkan panci sebesar gini. Coba lihat. Nah, ini panci misalnya sebesar gini. Ini yang penuh airnya dimasukin, yang penuh. Jangan ditakar pakai gayung biar nggak rumit dah, biar nggak rumit. Yang penuh biar jadi 3/4 atau setengah. Jadi seukuran segini. Ya, nantinya menyurut tinggal setengah Tinggal atau setengahnya. 3/4. Udah dibanyak itu diangkat, didiamkan, nanti diminum berapa hari kepakainya yang segini. Ini khususnya buat 4 hari ini. Kalau masih ada itunya warnanya, warna merah atau enggak belum jernih, itu bisa digunakan sampai 5-6 hari. Kalau udah jernih udah dibuang aja. Jadi masih bisa dipakai. Masih jadi bisa nggak dipakai. sekali Nggak apa sekali namanya? itu aja. Karena aturannya itu sekalipun yang bagusnya udah itu, tapi itu masih ada itunya. Nah, selain ini Pak, selain apa namanya kegunaannya, selain untuk vitalitas istilahnya gitu kan, ini kegunaannya buat kesehatan juga ya Pak ya. Iya. Banyak khasiat, banyak manfaatnya. Ini kan saya udah bilang, ini buat orang kerja, buat pekerja berat supaya nggak sakit-sakit, Supaya enak badan, enak gitu. badan, buat olahraga ini bisa bikin ini. Tapi kalau buat obat menyembuhkan senjata, diabetes atau yang lainnya itu ada yang dirahasiakannya. Tapi gini juga, ini kan bagus buat saya karena sama saya udah bertahun-tahun, udah mendarah daging sama saya. Sama orang lain belum tentu, tapi kalau mau coba silahkan, siapapun. Saya nggak mau dibilang saya tukang tipu. Kalau saya bilang ini bagus buat siapa aja, berarti saya nipu orang. Karena obat nggak ada yang semua orang cocok. Kok pekan kenapa sekarang nggak punya istri? Itu gimana kalau hidup? Saya kalau hidup pagi-pagi atau tengah malam hidup atau siang hari disentil aja kepalanya. Tes, yang keras. Boleh coba kalau nggak percaya. Disentil atau di gimana? Daripada zina, disentil kepalanya. Tes, yang keras tuh. Mungkin mati tuh. Karena sakit, mati karena sakit. Kalau nggak percaya coba aja coba. Lain diomek. Kalau mau tahu. Aduh, malah kepanjangan ini. Ya udah kalau gitu terima kasih Pak Kan ya. Ya, sama-sama. Untuk informasinya, mudah-mudahan sehat terus, Amin. rezekinya juga lancar. Amin. Dan itu sekali lagi buat teman-teman nanti yang pengen coba ramuan Pak Kan ini boleh langsung di kontak aja, nanti nomornya saya cantumkan di deskripsi ya. Boleh dihubungi langsung ke Pak Kan. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai selesai. Dan buat yang baru berkunjung ke channel ini, saya minta dukungan teman-teman semuanya dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share agar channelnya semakin berkembang dan terus menghibur. Saya Lulus nih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.